Terus gue bilang, emang kenapa sih kalau kita makan di lantai gitu? Gue ngomong ke Bella, emang kenapa? Kalau kita makan pakai kuahnya Wipol gitu, emang kenapa gitu? Nah itu masalah. Itu masalah. Ada orang bawa Ferrari, Lamborghini, tapi lu berapa kilometer kemudian dia bisa berak di jalan. Ini fact. Kan kalau di kita enggak ya. Itu kan menurut gue perspektif gitu. Bagi kita berak di jalan itu kan jorok. Mungkin dia peduli lingkungan. Kalau SJW sekarang ya peduli lingkungan, bawa sendok plastik, enggak, dia kasih pupuk kompos langsung. Di Indonesia gitu, veggie yang dianggap keren kayak Jaksel gitu. Iya. Sebenarnya orang Jaksel ya orang India zaman dulu aja itu berarti veggie gitu. Orang India udah duluan bro itu mah. Terus ikut scanan New Delhi itu sebenarnya. Ini kata orang di New Delhi mah dari zaman gue dulu gitu ya. Iya, orang NB kan kepanjangan bukan New Balance, New Bangladesh itu sebenarnya. Gue mimpin doa Bapak kami, gue juga. Apa? Gue mau mimpin, gue bilang pasal Hindu, enggak kamu mimpin. Harus giliran kamu sekarang. Pak, ini beneran nih, Yesus enggak denger loh. Enggak apa-apa, enggak. Kamu harus denger. Silakan, Mr. Raj. Thank you. Gue tuh manggil lu berarti enaknya apa sih? Raj aja nggak apa-apa. Padahal nama panjang lu? Sukras Putra. Oh, berarti teman-teman lu manggil apa? Sukraj. Kraj sih biasa, Kraj gitu. Oh, Sukraj. Jadi ada K-nya ya? K-nya, Kraj. Soalnya gue kan India juga. Iya. Teman gue tadi kan udah gue telepon ya. Iya. Panggilnya Raj gitu. Mbak juga ternyata siapa sih? Barata. Barata Yuda. Iya. Tapi gimana rasanya jadi orang India di Indonesia? Ya, penuh tekanan lah. Apalagi sekarang kayak gue kalau makan tuh beneran gue makan nasi padang sekarang pakai sendok. Karena kalau gue pakai tangan tuh udah jorok gitu dianggapnya. Jadi gue berusaha menunjukkan kalau diri gue bersih. Nasi padang gue makan pakai sendok. Loh, nasi padang itu pengennya pakai tangan, bro. Tapi kita harus menunjukkan kalau kita India bersih. Anjir. Kenapa kita jadi tertekan? Semua di sini orang Indo pribumi pakai tangan santai, kenapa jadi tertekan? Gue menunjukkan gue India bersih gitu. Pokoknya, jadi kan sebenarnya gue stand up juga ya. Nah, setiap gue awal stand up itu biasa gue ngomong, kenalin gue Sukras, gue India bersih. Nah, penonton ketawa. Nah, otomatis kalau penonton ketawa, gue mereka nganggap India kotor. Jadi gue ngomong India bersih ini sebagai punchline, makanya mereka ketawa. Makanya gue akan bawain jokes itu sampai jokes itu nggak lucu lagi. Karena kalau jokes itu nggak lucu, berarti emang orang udah nganggap India bersih gitu. Dan nampaknya Anda pesimis. Pesimis, karena sampai sekarang, dari tahun lalu sampai sekarang masih kena-kena aja. Masih ketawa terus? Padahal orang itu udah pernah denger joke itu sebelumnya juga. Tetap ketawa. Anjing, berarti stereotipnya kuat banget ya. Kuat banget. Tapi gue kenal sama lu tuh, gue tadi kan, gue cuman gak sengaja ngeliat lu di-explore. Dan gue langsung ngerasa, anjing saudara gue nih. Karena lu kayak, gue kalau gak salah ngeliat lu tuh lagi ada orang masak jorok, terus lu kayak muka lu bete. Iya, di India, tapi gak boleh gitu ya kan? Gak boleh gitu. Padahal lu gak bete, emang kenyataan begitu. Gue sebenarnya kesel awalnya video itu. Jadi mungkin lebih tepatnya video gue yang agak rame, orang makan di lantai di India. Gitu, beneran di lantai itu orang makan di situ. Terus gue bilang, emang kenapa sih kalau kita makan di lantai gitu? Gue ngomong ke Bella, emang kenapa? Kalau kita makan pakai kuahnya Wipol gitu, emang kenapa gitu? Nah itu masalah. Itu masalah. Makanya gue awal mau ngebela, tapi setelah gue pikir kayaknya gak ada yang bisa dibela juga, jadi gue juga. Nggak pakai Wipol tadi banget sih. Nggak, sorry, waktu lu video itu, ini kan anggapnya lantai ya. Dia makan rame-rame di situ. Dia rame-rame dia. Sebenarnya kalau kita telusurin lebih lanjut tuh sebenarnya ada plastik kecil transparan. Cuma beneran di lantai plastik kecil transparan. Kayak di Indo juga pakai plastik hijau apa namanya? Daun pandan itu loh. Daun pandan. Daun pandan. Daun pisang kan sama aja dong. Ya cuman ini beneran plastiknya tuh beneran mungkin 1 cm lah, kecil banget, jadi nggak kelihatan awal. Dan plastiknya juga udah bekas bertahun-tahun yang lalu ya, dicuci doang. Iya, mungkin kalau SJW itu kan bilang nggak boleh pakai plastik, ini dia makan udah pakai plastik di jalan lagi. Udah diserang SJW, diserang pencipta orang higienis juga tuh kayak. Iya. Tapi pada akhirnya lu kan India asli banget ya. Dan gue kenal sama lu di konten login karena kita selalu login ya. Dan gue baru tahu lu alirannya Sikh ya. Sikh ya. Cuman kita nggak mau panjang, biar di login aja ya. Biar di login aja yang di-cut kayaknya soalnya di-cut itu. Biar itu banyak. Itu habis lu pulang kita gosipin lu. Bangsat Raj, ini itu susah. Tapi ya udahlah. Tapi kita baru tahu ada aliran Sikh. Tapi itu nggak usah kita bahas, itu tadi punya nyelokin aja. Gue pengen tahu personal lu. Berarti lahir dari keluarga Amerika. India dong. Oh India. Dari India. Asli total totok. Totok ya. Bapak sama ibu gue orang India gitu. Ketemunya di mana? Mereka dijodohin. Jadi mungkin yang belum tahu jodohin itu kayak kan orang mungkin banyak yang nggak tahu jodohin. Jadi jodohin itu adalah
Kayak proses di mana kakek gue itu orang tua gue itu ngasih foto-foto cewek gitu ke kita lah ibaratnya kayak kalau jodohin kan kita dikasih foto-foto cewek sama orang tua kita. Terus kita tinggal milih foto cewek yang kita suka gitu. Jadi udah kayak offline Tinder ibaratnya jodohin ini cuma ini lebih ke pemaksaan ya. Pemaksaan. Ya tapi sebenarnya menarik kan gue awal mikir tuh jodohin kayaknya sebenarnya mirip kayak offline Tinder. Terus gue telusurin salah satu programmer Tinder, pembuat Tinder itu orang India bro. Namanya Dinesh Morjani beneran. Dia maksudnya gue yakin ya. Lu mau kemana korelasinya tadi? Enggak, gue jadi kesimpulannya gue tahu nih maksudnya. Kenapa orang-orang yang pada bikin Tinder orang India? Iya, maksudnya gue yakin pasti Dinesh Morjani ini kan dijodohin juga, otomatis dia virgin juga lah ibaratnya. Kalau micet berarti India nggak menurut lo? Micet itu Cina soalnya agak bersih micetnya. Oke. Kalau Tinder tapi fake ya? Fake ya itu India, makanya mungkin kesimpulannya itu emang ini Dinesh Morjani kita ngomongin programmer Tinder itu kan dia orang India, mungkin ya kesimpulannya emang orang India kalau mau seks bebas harus jadi programmer dulu awalnya. Enggak ada maksud. Enggak ada kamu. Nah, tapi gue telusurin lagi, gue lanjutin. Nih, CEO Oyo orang India. CEO Oyo orang India. Satu lagi aplikasi. Tunggu, gua cek dulu. Coba cek. Biar kita nggak digoreng ya. Coba CEO ya. Tar dulu. CEO Oyo. Seinget gue ya, mungkin kalau dia belum resign ya. CEO Oyo orang mana? Lah iya, Ritesh Agrawal. Iya. Oke. Satu lagi, CEO OnlyFans. Loh kok Anda membawa ke India mesum lah? Ya karena sih bisa masuknya enak nih. CEO apa tadi? OnlyFans. Iya. Cing. Amrapali. Lah iya ya, Amrapali Gan. CEO-nya orang India. Tapi mungkin gitu kan, mungkin kita dari sisi positif. Mungkin orang ini cuma menyarukan hasrat seksual orang India supaya nggak kemana-mana kan. Tapi iya ya, CEO Oyo orang India, CEO Oyo orang India. Ada lagi? Enggak, itu udah. Mau gue bagusin. Tapi lu tahu nggak? Ya. Orang paling pintar soal IT dan katanya kan banyak kalau Cina jago dagang. Orang Indonesia tuh ramahnya baik banget. India tuh smart. Hampir semua orang penting di Amerika orang India. Contohnya? Ya Sundar Pichai itu CEO Google. CEO apa? Google. Itu orang India. Wow, pintar sekali. Emang kunci kesuksesan adalah makan jorok pas kecil gitu biar dia trauma kepingin jadi orang sukses masa depan. CEO Microsoft. Taruh Google kan sampai dibilang Mbah Google ya. Itu orang India. Pintar banget India. Oke, CEO Microsoft. India juga kan. Oke, siap. Apa lagi orang penting? Ayo kita harus bangun ini biar orang pas dipotong, pintarnya orang India gitu. Leonardo Onat orang India. Itu dia goblok dia. Orang India CEO apa lagi? Oke. Gue tadi akhirnya riset ya. Orang terkaya se-Asia. Iya. Berarti kan ada Jepang, Korea, apalagi sih di Asia yang maju, Jepang, Korea, Cina, Taiwan, Thailand, apapun lah ya. Lu tau gak orang terkaya siapa? Orang terkaya perempuan ya? Orang India bro. Gokil. Gila nggak maksud gue? Orang terkaya perempuan se-Asia ya? Fact biar kita gak bohong. Loh kok bukan bro? Hah? Asia bro? Asia Tenggara. Enggak. Mukesh Ambani. Crazy Rich Asia soalnya katanya. Loh. Tadi gue orang India bro. Orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani. Mukesh Ambani orang mana? Orang India. Bukan Nita Ambani. Itu kan masih satu keluarga. Oh, adik kakak sama orang kaya tuh. Iya. Gila, 400 triliun. Jadi gak usah bercanda sama orang India deh. Bercanda. Gila lu. Semua digoreng, makan jorok, ada kecoa. Itu kan stereotype dong. Walaupun memang terjadi. Cuma kan di Indonesia juga. Ini gue no offense ya. Menurut orang bule juga orang India kalau masuk itu jorok loh. Kali jorok. Padahal kita punya Plaza Indonesia. Dia nggak tahu aja mobil Lamborghini juga paling laku di Indonesia. Menurut riset ya paling banyak beli. Jadi nggak boleh stereotip gitu dong. Makanya gue juga bingung kenapa orang Indonesia ngatain orang India, soalnya kita sama-sama jorok. Kenapa kita di bule sama kastanya gitu, kenapa lo menghina gitu? Kenapa? Enggak, tapi yang paling wadidaw dari orang India itu emang lebih wadidaw sih. Ada lu belum pernah ke India ya? Belum. Oke, jadi gue pernah ke Mumbai dulu. Iya.
emang bener-bener mungkin kenapa stereotipnya begitu adalah gini. Ada orang bawa Ferrari, Lamborghini, tapi lu berapa kilometer kemudian dia bisa berak di jalan. Ini fact. Ya? Sumpah gue lihat. Kan kalau di kita enggak ya. Itu kan menurut gue perspektif gitu. Bagi kita berak di jalan itu kan jorok. Mungkin dia peduli lingkungan, kasih pupuk kompos mungkin. Pupuk kompos mungkin kan SJW ini levelnya udah segitu. Kalau SJW sekarang ya peduli lingkungan, bawa sendok plastik, enggak, dia kasih pupuk kompos langsung. enggak ada. Emang jorok kalau itu emang jorok. Mungkin kesenjangan sosial yang lebih kita karena penduduknya lebih banyak. Nah, karena uangnya juga 400 triliun udah diambil Mukesh Ambani tadi. Ini udah diambil ini. Iya. Itu tuh sisi positif India. Nah, ini gue suka nih. Nah, ya. Ini gue juga belajar, nggak tahu deh, sorry. Ini agak personal. Bonyok lu merit berarti berapa tahun kalau lu hitung itu? Apa lu lupa? Bonyok gua 25 tahun? Enggak, 29. Wow, 29 tahun tuh berarti apa? Perak, Iya, perak ya. Dan itu sulit. Bokap gue pun juga keras, suku kalau di rumah marah-marah. Iya. Gue inget banget dulu tuh gue kecil juga kalau makanan gak suka dibanting piringnya, tapi dia bersihin lagi. Tapi setia. Gue bilang, mah lu kok tahan sih mah bokap? Tapi dia setia, tanggung jawab. Dan benar, tingkat kerendahan paling cerai itu di India. Iya. Ya tapi mungkin budayanya kalau kita kan emang tradisional banget. Kalau India yang asli kan dijodohin gitu. Udah dipilihin orang tua, dijodohin. Ya udah kalau udah nikah mau nggak mau harus tetap lanjut gitu karena lebih kepada malunya sih. Kalau menurut gue. Oh, enggak, Anda sini aja. Anda masuk aja. Anda ya menjawab. Anda jangan tahu itu. Iya. Tapi Oke, tapi ya sih gue juga orang dia tuh setia. Ya walaupun katanya galak atau kaku atau tapi hatinya ya enggak. Hatinya baik. Kita lebih kalau menurut gue sih lebih kepada malu aja sih, malu kalau cerai diomongin. Karena kalau India asli kan di Indonesia ini komunitasnya terlalu dekat satu sama lain. Jadi kalau kita cerai itu diomongin satu komunitas gitu. Jadi kayak gak enak. Belum seterbuka itu gitu. Jadi maksudnya mereka tuh gak setia, lebih ke gak enak ngomong. Gak enak ngomong aja. Gak enak aja sih. Ya, tapi itu fake ya deh ya. Perceraian paling terendah ya. Berarti dia setia. Karena juga mungkin mereka nikahnya bukan gara-gara cinta. Nikahnya itu kan dijodohin bukan karena cinta kan. Jodohin gara-gara ya udah mau nikah aja. Jadi enggak. Tapi kan kalau di tengah-tengah gak cocok, dari awal soalnya udah gak cocok. Kalau lu pacaran awal gak cocok, lu bisa putus, lu lanjut abis itu misalnya atau enggak lu pacaran lu nikah, kok kamu berubah sih gak kayak pas pacaran dulu? Lu dijodohin lu dari awal kok kamu berubah sih gak kayak pas dikenalin ke ibu aku dulu. Kita jadi dia udah tahu nih gak cocok, ya udah lanjutin aja deh gitu. Lanjutin aja. Iya gitu. Raji kok gak ada positifnya nih? Enggak, karena mereka peduli anaknya. Biasa gitu. Dia inilah ya. Tapi sama istri atau suami mereka emang tidak cinta kan? Ya nggak cinta, lebih kepada sayang. Udah nikah punya anak ya udah fokus ngelindungin anaknya. Tapi apa yang bokap atau nyokap lu ajarin ke lu soal tradisi India yang lu pegang teguh? Kalau gue jujur ya, bener. Bapak gue itu misalnya gue lagi ribut sama bini gue ya. Iya. Istri gue itu tipikalnya ngadu ke bapak gue, gue ke ibu gue. Iya. Karena kan keluarganya si bini gue tuh di Sulawesi. Jadi kalau gue ribut, gue tuh masih kayak anak kecil. Mah, baby nih. Nah kalau istri gue ngadunya ke bokap gue. Terus gue kalau dipanggil sama bokap gue gitu, kamu tuh udah tua. Ingat ya, kalau kamu mau ganti-ganti pasangan, masalahnya sama aja. Pertahankan gitu. Nah itu selalu gue ingat sih sama bokap gue. Kalau lu ada nggak yang kayak ini bokap gue bagus nih gitu? Apa nggak bagus ya? Ada sih, ada dong. Ada bagus. Apa bisnis, apapun lah. Iya kerja kerasnya itu mungkin negara imigran lah ya. Mereka kan imigran tuh memang setiap detik harus dilakukan buat dapet duit pertama. Betul. Jadi makanya rumah gue ruko sebenarnya, toko olahraga. Jadi lantai 1 ruko, lantai 2 itu rumah gue. Jadi lu India banget. India banget toko sport. India banget. Temen gue juga gitu tuh. Iya. Bawanya toko ini, lantai 2, lantai 3 rumah dia. Iya. Oh lu juga gitu. Gitu. Oke. Iya jadi emang ya kita mikir duit gitu jangan boros gitu, ini kita harus cari duit gitu. Emang sebenarnya kurang lebih India mirip kayak Cina sih. Cuman entah kenapa mungkin mohon maaf ya, ini kayak orang Indonesia selalu rasisnya ke orang Cina ibaratnya bilang. Orang Cina merebut lapangan pekerjaan. Sementara Rampun Jabi menguasai industri film, nggak ada yang peduli, nggak ada yang boikot, nggak ada nggak ada. Dia mau bikin film kayaknya kalau misalnya dia bikin, mohon maaf maksudnya mungkin dia bikin film Ketika Cinta Bertasbih atau film-film bernuansa Islam juga nggak ada yang peduli. Tapi bayangin orang Tionghoa yang bikin film-film bernuansa Islam tersebut ya. Apa tuh tadi?
Apa yang terjadi? Enggak. Iya. Maksudnya Tapi ya sih stereotip orang Cina tuh begitu ya, seolah-olah menguasai, padahal India juga. India juga, cuman ya. Cuman kan mungkin orang Chinese pertama lebih banyak. Lebih banyak. Dan mungkin punya histori yang lebih lama kali di Indo ya. Iya. Mungkin ya. Ya padahal India juga suka merebut pekerjaan orang lain ya. Mungkin tapi muka orang India kayak muka orang susah, mungkin kan kalau orang muka orang Chinese bersih gitu kata bos. Kalau itu kan kadang suka dekil Iya, ya. dekil gitu ya. Udahlah, jadi ini mah emang imigran orang susah aja nih. Orang Rohingya ini gini nih. Oh iya, tuh, tapi kalau dekil banget kayak Rohingya dibenci. Jadi India pas nih antara dekil cuma gak dekil banget. Gue beneran kemana-mana selalu mandi sekarang. Soalnya kalau gue nggak mandi gue ke tongkrongnya tanya keras lu ke sini naik ke perahu ya katanya. Gila banget jokes lu. Iya. Fakta gue. Iya fakta emang fakta kok. Enggak fakta buat gue di cancel habis ini. Enggak, tapi bukti orang Indonesia juga udah mulai bete sama orang Rohingya. Ini fact juga kok. Iya, fact. Kan awalnya kita terima, lama-lama kan bete juga. Iya. Katanya dikasih uang 100.000 nggak cukup gitu. Iya. Padahal itu udah bisa beli nasi padang, bisa beli warteg. Dia bilang nggak cukup. Tapi ada nggak usah lanjutin lah. Caranya bahaya itu soalnya bagian dari campaign. Oke, gue udah tau lu orang India satu, ya kan? Tapi lu tau fact soal orang India banyak banget dong. Iya. Ya kan? Dan gue suka ngeliat Twitter lu pertama kali lu ngeliat kejorokan orang India, ini India, itu malah jadi materi stand up lu. Iya. Dan mereka ketawa. Dan lu senang juga. Seneng karena sebenarnya gue stand up udah lama, sejujurnya gue stand up dari 2015. Tapi mungkin gue baru ibaratnya anggap sedikit viral lah gitu di TikTok itu mungkin baru tahun ini, 9 tahun ini. Karena sebelumnya dari 2015 sampai 2023 mungkin stereotip India itu nggak ada yang bisa dibahas, cuman India penguasa film. Kayak ya nggak ada menarik gitu India penguasa film gitu. Kalau sekarang ada India jorok, gue tinggal ngomong ibaratnya gue India bersih, orang udah ketahui. Jadi agak sedikit lebih gampang gue dengan stereotip India jorok, gue banyak materi sebenarnya. Kenapa lu suka stand up? Kenapa lu nggak meneruskan usaha bapak lu? Biasa ya, stereotip lagi ya, di pasar baru, dagang karpet, punya tekstil, dagang. Kenapa lu nggak? Kenapa jadi stand up itu kan melintir banget? Nah, atau jadi aktor? Aktor India. Aktor India ya. Belum ada bro yang suka ngumpet di, iya kan? Iya belum ada yang di pohon-pohon. Ive Vijay, Mr. Kumar. Gue jadi cengin ini Kumar bangsat lo gue. Iya. Kenapa gue stand up ya? Iya. Mungkin agak serius sedikit. Iya dong, agak serius sedikit dong. Serius sedikit ya. Jadi sebenarnya dari SMA gue gitu gue. Sebenarnya waktu itu SMA gue nggak naik kelas sebenarnya. Goblok. Iya goblok. Gue sekolah Kristen juga, beda Kristen Katolik gue. Lu di mana dulu? Gue pernah Sang Timur, kan Ketap gitu Sang Timur. Iya. Penabur di Penabur, nah itu gue nggak naik kelas tuh. Oh di Penabur. Oke. Gue mimpin doa Bapa Kami, gue juga. Apa? Gue kalau gue mau mimpin, gue bilang pas Hindu enggak kamu mimpin. Harus giliran kamu sekarang. Pak ini beneran nih Yesus nggak denger loh. Nggak apa-apa nggak kamu harus denger. Jadi gue sekolah Kristen loh kita nggak naik kelas. Tapi sebenarnya gue tuh nggak naik kelas karena menurut gue ya sebenarnya karena di kelas itu satu-satunya gue orang India. Oke. Jadi kalau ada pelajaran apapun gara-gara gue beda sendiri, teman gue tuh suka ngecengin gue, misal, coba nyanyi lagu kebangsaan, ini Sukras yang maju, terus gara-gara badan gue kaku kan, gue nyanyi lagu kebangsaan, nggak jelas gitu, orang ketawa, teman-teman gue, terus guru gue bilang, kamu bercanda mulu, yang serius dong, kamu jangan pura-pura kaku kayak gitu, enggak gue beneran, terus keluar kamu dari kelas gitu, jadi disuruh keluar karena gue membikin onar. Karena onar. Sorry. Iya gitu, gue mau bikin onar sampai ada kejadian Raditya Dika. Waktu itu dia pas zaman kambing jantan dia ke sekolah gue acara pensi gitu. Abis itu Radit kan suka manggil-manggil orang dari penonton maju ke depan kan. Iya. Nah kebetulan waktu itu Radit bilang siapa yang mau maju nih. Terus teman gue gara-gara gue orang India sendiri sukras diteriakin. Jadi gue coba maju ke panggung disuruh coba satu beat stand up gitu. Dan kebetulan waktu itu lumayan kena di saat teman-teman gue itu. Jadi apa materinya sih sebenarnya nggak lucu sih kalau sekarang ya. Coba siapa tahu kita ketawa. Ini materi anak SMA doang ya. Siapa tahu ya. Ya mungkin ini doang sih kayak waktu itu pas gue masuk Penabur itu, pas tes gitu gue dateng kan masuk aja gitu kan, masuk gitu ikut tes gitu. Habis itu pas gue keterima udah bayar uang sekolahnya, pas gue masuk gurunya ngomong, kamu kenapa milih sekolah ini? Kamu kenapa milih sekolah ini? Terus gue kayak ya bapak kenapa baru tanya kenapa saya milih sekolah ini sekarang gitu setelah saya bayar gitu kayak kenapa nggak dari tadi SMM nggak lucu emang ini cuman aneh banget aneh emang
Itu dulu. Dulu. Jokes internal tuh itu jokes. Iya, jokes. Terus khusus anak-anak Cooper waktu itu kayak. oh gitu. Iya gitu. Oke, terus pada ketawa. Iya ada dikit ketawa mungkin gara-gara omongan gue kaku gitu. Abis itu Radit ngerosting gue juga. Ini lu orang India kok logatnya kayak orang Madura kata Radit gitu. Oke, tapi ke pas sekolah lu langsung bete dong. Hah? Kepala sekolah lu bete dong pas lu roasting gitu. Enggak, oke aja sih. Emang vibe-nya positif gitu. Jadi emang ketemu Radit gitu. Abis itu tahun depannya ada ngundang Gaya Pamungkas. Jadi emang lagi musim stand up banget gitu. Dan lu suka mulai mencintai dunia itu. Suka mencintai. Abis itu gue suka nonton stand up luar negeri juga waktu itu. Siapa sih? Jim Carrey. Siapa? Jim Carrey waktu itu gue nonton stand up. Oh, Jim Carrey. Jim Carrey ada stand up juga. Nice, gue suka banget. Iya, Jim Tapi Carrey. stand up orang India gue pernah lihat deh yang suka main film Hollywood juga yang agak kecil. Siapa itu? Firdas bukan? Bukan. Siapa? Aduh, gue lupa. Russell Peter bu. Russell Peter ya? Russell Peter dulu terkenal. Oh iya, Russell Peter ya. Russell Peter. Itu oke banget tuh jokesnya. Kenapa lu tiba-tiba jadi jatuh cinta dan akhirnya kayak ini menjadi jalan hidup gue lah. Karena mungkin kan gue Cooper introvert tuh kan jarang kesempatan ngomong lah ya. Kalau kita di dunia asli juga sebenarnya nggak kayak di interview gini. Gue ngomong lo dengerin, lo ngomong gue dengerin gitu kayak. Kalau di dunia asli kadang kita ngomong orang ngekat. Kalau di stand up tuh beneran gue bisa ngomong orang nggak ngekat gitu. Jadi enak gitu bisa ngeluarin apa yang di pikiran gue. Nah tapi mungkin karena awalnya gue introvert kan emang basicnya minus lah public speaking gitu. Jadi butuh waktu yang lama buat gue sebenarnya bisa beneran stand up gitu, beneran tenang di atas panggung. Itu butuh waktu yang lama karena dari gue SMA, habis itu gue kuliah juga sambil stand up dan gue sempat eksplor banyak hal gitu sebenarnya di stand up gue. Stand up bahasa Indonesia, ada stand up bahasa Inggris juga. Bahasa India? Bahasa India nggak ada. Enggak, emang nggak tertarik. Emang nggak mau dan sebenarnya sejujurnya ini market orang India tuh target penontonnya susah ketawa tau mereka. Gue pernah tampil di orang India nggak susah ketawa nih. Hah? Susah ketawa orang India. Jadi lu pernah diundang stand up sama orang India? Pernah. Loh, kan harusnya dapat pride tuh. Wah gila gue punya stand up orang India nih. Iya. Dan mereka nggak ketawa. Susah bukan nggak ketawa cuman. Oh kata gini. Iya, lebih tepatnya pas sebenarnya bagian teman gue. Jadi kan gue acara bareng waktu itu misalnya ada teman berempat komika lain, 3 komika lain ini mereka bawa jokes mereka biasa tuh orang India ini agak susah ketawa. Oke. Jadi gue mikir harus melakukan teknik lain yaitu menghina diri sendiri atau self deprecating. Ibaratnya kalau mungkin orang India yang nggak terbiasa nonton stand up tuh agak bingung nih orang ngapain ngomong di panggung gitu. Tapi kalau kita ibaratnya, oh bapak ini kaya banget, ini nggak kayak saya nih apa, saya mah kesini aja naik Gojek atau apa. Saya tahu bapak pasti programmer Gojek kan. Oh iya, yang punya Gojek orang mana? India. Thank you. Gitu. Jadi harus ada ngebela mereka superior kita inferior lah. Tekniknya kayak gitu. Nah itu kalau kayak gitu baru mereka lebih gampang ketawa sebenarnya. Kalau normal mereka lu lebih difficult, lebih susah. Kalau normal lebih susah. Kalau misalnya tiba-tiba kita ke panggung. Jadi maksud lu mereka ingin dianggap superior? Karena yang kebetulan penonton itu yang nontonnya. Udah targetin dia dikit gue dibenci sama komunitas India. Oh iya, ya soalnya lu pengen memuji dia, kitanya yang lebih di bawahnya gitu. Iya. Jadi mereka main kasta maksud lo? Ya sedikit-sedikit lah. Jangan bercanda. Tapi ya gitu. Ya. Waktu lu stand up. Waktu gue stand up ya. No, jadi mereka pengen dipuji gitu, lu nyain. Awal-awal gitu. Tapi mungkin ada faktor mereka nggak terbiasa nonton stand up juga mungkin. Ya, karena kalau orang nggak terbiasa. Cari aman. Oh mereka tidak terbiasa ya? Ya gue biar nggak dikat lagi kayak dilokin gitu gue ada. Dilokin. Iya. Oke, tapi setelah lu sekarang mulai dikenal di TikTok, lu makin aktif dong. Untuk bikin konten. Bikin konten, iya sebenarnya kalau dibilang makin aktif sebenarnya. Makin aktif di TikTok bener, tapi sebenarnya kalau keaktifan gue sebenarnya kurang lebih sama. Cuman selama ini tuh gue seringnya open mic off air. Oh yang gitu. Itu sebenarnya nggak berguna buat naikin followers atau apa. Cuman, gue mau nonton dong. Boleh. Yang paling terdekat kapan? Kabarin gue. Nanti deh. beneran ya tapi ya. Boleh. Kabarin gue ya. Jadi minimal lo ada backingan gue juga India nih boy begitu. Boleh. Oke, kabarin ya. Oke, benar. Jadi off air lu iya. Tapi semenjak lu viral di TikTok lu rajin jadi TikTok karena gue mikir emang ya zaman sekarang kalau mau jadi komika harus di TikTok itu biar dapat exposure lebih cepat ya. Lebih cepat. Dan materi lu. Nah makanya karena gue dulu kebanyakan offer, materi gue itu pinggir jurang ibaratnya kayak di lokin gitu. Kayak apa tuh? Gak boleh sebutin saat ini lah. Iya. Tapi ini sensitif. Lu jangan. Enggak kok. Gue terbiasa stand up offer di cafe. Jadi
dan orang ketawa, jadi gue anggap itu normal gitu. Ibaratnya gue orang jalanan gitu, tiba-tiba diajak ke tempat proper kayak ini sekarang disuruh ngomong depan kamera orang terdidik, terus lu ngeliat gue, ini kok orang ngomongnya nggak berpendidikan banget ya, karena gue kebiasaan. Terdidik, kita tidak ada yang terdidik di sini. Mungkin penonton-penonton yang nanti mau bikin thread, tolong jangan bikin thread gitu ya. Iya. Tapi apa materi lu paling pinggir jurang menurut lo? Gue sebutin topiknya aja udah pinggir jurang. Apa topiknya? Gak apa-apa. Sebenarnya ini keseluruhan ceritanya ya. Iya, gak apa-apa. Tapi gue gak bakal cerita fullnya. Karena gue sukanya lo adalah, lu anjing banget men. Maksud gue lu gokil sih. Karena gue baru kenal sama lu, gue kayak, Bib, lu kenal dari mana sih? Menurut gue lu bangke banget. Iya, Habib tuh kenal gue juga gara-gara acara offer itu sebenarnya. Oh gitu? Iya. Okay. Habib pertama kali stand up menurut gue itu di acara yang ada sama gue. Jadi waktu itu isi acara Panji. Waktu itu Panji bikin acara Comika Monday Market di GI. Nah itu ada ngundang Tretan Muslim sama Coki. Oke. Ada gue juga jadi opener gitu. Tiba-tiba pas gue datang ke acara ada Coki, Muslim, ada Habib di situ. Habis itu gue stand up jadi opener. Tiba-tiba Habib stand up gitu. Nah Habib juga materi pinggir jurang tapi tidak boleh saya sebutkan. Iya, kalau kita semua orang tahu kalau fair. Kalau Anda, menurut lu yang ini pinggir jurang banget sih gitu. Pinggir jurang banget ya. Malah nggak bisa masuk ke jurang itu. Ada sebenarnya. Jadi sebenarnya yang pinggir jurang banget justru kalau gue ngomongin agama Sikh gitu ibaratnya. Agama gue agama Sikh gitu. Agama Sikh ini kita kuliah itu pernah diserbu ormas gitu, serang ormas. Nah sebenarnya pinggir jurangnya cerita lanjutannya. Karena sebenarnya manggil ormasnya itu orang India lain, orang Sikh lain yang manggil. Oh, oke. Jadi ini itu karena itu kayak itu jurang itu kayak. Ini sih semua lanjutkan malas nih. Oh gitu. Iya. Tapi udah aman dong. Udah aman. Soalnya lebih ke nggak tahu agama Anda apa ya. Nggak tahu agama mana. Nggak tahu. Gue jadi pinggir jurang bukan dari ormas ya, dari orang Sikh. Itu kalau dia dengar mungkin dia tersinggung sama gue nanti. Pinggir jurang jadi orang Sikhnya itu. Kebetulan banget. Ada orang Sikh di sini. Tahu. Ada jarjit. Tapi iya, gue juga agak kaget ya soal berita-berita di Twitter. Gue tuh nggak begitu main Twitter, nggak begitu main X. Gue lihat kalau di explore gitu, gila banget ya. Misalnya nama akunnya tertawa hahaha atau India terus dicengin ya. Tapi apa hal terjorok yang pernah lu lihat di Instagram atau di TikTok atau dimanapun? Hal terjorok kayak, aduh, kalau gue pernah bro. Iya. Ada kantin itu dia lagi masuk tikus lihat di atas. Nah iya benar itu ya. Set gue bilang siapa yang uploadnya. Nah tapi kadang kita harus lihat sumbernya juga. Ada hal terjorok dulu gue kira terjorok. Sekarang menurut gue biasa aja. Hal terjorok itu dia masukin ke ketek, adonan ke ketek, roti masukin ke ketek dijual. Itu nggak biasa, itu jorok. Itu jorok. Nah tapi ternyata gue tahu itu dari adegan film lucu-lucu. Jadi ibaratnya film agak lain gitu kan, ada adegan-adegannya apa itu dijadiin klip TikTok dan kira ini nih. Masyarakat di sana beneran kayak gini. Masyarakat India tuh beneran pakai ketek. Enggak, itu film doang, adegan film. Anda lagi membela India kali. Enggak beneran. Enggak, kayaknya kalau kita lihat itu kayak lagi beneran, dia lagi jualan. Itulah emang sinematiknya India emang real. Gitu dong. Enggak, tapi gue juga pernah lihat sih itu. Sama ini sih, gue tuh juga pernah lihat ada. Lu pernah lihat nggak yang ini tai banget sih sebenarnya. Gue lagi buka-buka itu, gue lupa nama akunnya, pokoknya tertawa apa gitu, buat India semua rata. Jadi dia cukur ini bro, kalau kita tuh apa namanya Pak, yang cukur pinggir jalan buah pohon. Nah kalau kita kan cukur aja. Iya. Lu lihat ya, si bangke ini dia nyukur bulu ketek orang. Gini. Nggak lama orang datang lagi nyukur rambut. Gue pernah lihat ya ada yang cukur rambut cuman pakai api gitu. Jadi menurut gue bukan cukur rambut cuman nggak diresik kremasi itu sebenarnya. Pakai api anjir. Nah itu sebenarnya gue pernah masukin video reaksi di TikTok loh. Ini pakai api gitu. Dia pakai api. Dia kan mau cukur. Iya cukur. Terus kan kalau di sini kan tuh pakai hair dryer gitu. Tapi api beneran. Maksudnya dipakai apa, dibakar? Bakar beneran. Gitu. Terus dicukur nanti setelah itu lu pakai api lagi gitu. Dan menurut lu itu sinematik? Enggak, menurut gue itu tolong. Tapi itu ngeselin itu. Soalnya gue bikin reaksi video itu di TikTok dan di-ban video gue di TikTok itu. Dianggap dangerous act. Emang dangerous itu menyinggung. Padahal India itu kan terkenal dengan vegetarian kan. Oh iya, vegetarian. Maksud gue banyak juga loh. Bukan banyak, malah wajib vegetarian. Iya. Itu kan kayak wow, kalau di Indonesia gue veggie itu tuh udah kayak next level of. Iya. Ya made lah.
Made enggak. Tapi Made sekarang udah mau sosok veggie. Dia lagi mau ngurusin badan. Iya. Ya. Pas gue kan vegetarian tuh kayak paling wow gitu loh. Gak makan ini. Kenapa kita tuh malah kebalik ya? Negara veggie. Iya. Tapi jorok. Ya, emang kita konsepnya kebalikan gitu kan. Gimana tuh maksudnya? Gimana tuh? Kalau di India kan veggie ya jorok gitu. Kalau di Indonesia gitu veggie yang dianggap keren kayak Jaksel gitu. Iya. Sebenarnya orang Jaksel ya orang India zaman dulu aja itu berarti veggie gitu. Orang India udah duluan bro itu mah. Terus ikut scanan New Delhi itu sebenarnya. Ini kata orang di New Delhi mah dari zaman gue dulu gitu ya. Iya orang NB kan kepanjangan bukan New Balance, New Bangladesh itu sebenarnya. Kalau healthy food itu udah basi di India ya. Basi ya. Makanya kita udah next. Makanya tadi ada yang pencinta lingkungan dia BAB di pinggir jalan buat pupur kompos kan itu. Nyet lebih ke jorok sih. Jorok. Emang anjing dia berak di situ. Gue masih ngebela itu sebenarnya. Iya. Sama yang kereta, lo pernah video kereta nggak orang-orang India? Kereta. Gila banget men. Iya di atas ya. Di atas kereta gitu. Nah kalau kita kan kereta nih dulu di atasnya ada orang kan. Iya. Ini ada lagi, jadi double. Sumpah, nih kereta ada di atasnya, digendong lagi temennya. Apa? Lu ngomong sinematik lagi? Enggak, menurut gue peduli lingkungan lagi. Enggak ada kan soalnya. Itu kan tambang batu bara memakan. Gila banget. Ozon itu bang. Satu kereta bisa banyak gitu efisiensi gitu. Oh, jadi menurut lu itu ya, gendong-gendongan gitu ya? Iya, gendong-gendongan. Nih, tapi udah bodo amat ah. Gue tadi baca berita lagi karena gue mau ketemu sesama orang India ya. Kita harus bela dong. Orang terkaya banyak. CEO Google, Google udah nggak bisa kalahin. Lu tau nggak biawak? Nah, diperkosa bro di India. Ya menurut gue itu peduli lingkungan lagi. Mungkin biawaknya itu single, nggak pernah disentuh sebelumnya. Mungkin kita cek dulu nih biawaknya statusnya gimana, single atau udah punya suami. Wah lu gila banget. Kita biawak bro. Ya kan kalau dia belum punya suami gak apa-apa dong, sah kan single sama single. Nah, itu orang nih. Gua sampai gue bilang apa ya? Kan gue tahu ya kemarin ada kasus turis ya. Cuma maksud gue itu nggak bisa. Di Indonesia pun, di Amerika pun banyak terjadi. Mau kulit hitam, Spanish, Mexican, Asia terjadilah gitu ya. Cuman mohon maaf kalau biawak diperkosa. Ya mungkin terinspirasi film Disney yang Princess and the Frog kan, cium frog tiba-tiba jadi pangeran tuh jadi putri ya ini mungkin. Itu kan film. Iya live action mungkin kan bisa jadi. Dan gini, kan ada binatang yang lebih beauty ya. Seperti kayak kuda putih. Atau atau kelinci deh. Kelinci ya. Masih cute gitu loh. Mungkin cute gitu. Fetish betul. Biawak kan biawak bro. Orang Indo aja dibiarkan masuk pagar diusir. Biawak takut dari kali lagi bro. Ya. Kita kan gak memandang fisik ibaratnya. Nih, gue gak bohong. Jangankan turis Spanyol, biawak saja diperkosa di India. Gue sebenarnya dari tadi mau ngebela, cuman gue mikir ngapain gue belain orang ginian ya. Iya kan? Tuh lihat tuh bro sini. Biawak. Ngapain bro? Dan gue baca banget ya. Ternyata anak-anak muda ini hanya untuk bersenang-senang. Iya. Jadi kayak gini, kita senang-senang ngapain? Minum-minum yuk, oke. Senang-senang ngapain? Shopping yuk, oke. Senang-senang ngapain? Perkosa biawak yuk. Kan wadidaw sih. Ayo lu bela dong. Ya tapi kenapa kurang rame dibandingin turis Spanyol itu? Lebih aneh ini sebenarnya. Karena binatang mungkin ya, jadi nggak begitu. Udahlah gitu loh. Itu sih kalau orang Spanyol itu karena cowoknya kalau nggak salah ya, sorry kalau salah, itu digebuk dulu pakai helm. Iya maksudnya kan turis Spanyol emang turisnya itu manusia, cuman kan kelakuan pemerkosaannya kayak binatang ya sama-sama juga ya sebenarnya. Wah, kan binatang sama binatang. Gitu dong aman tadi kita. Tapi ya sih harus gue orang India tuh mungkin gini ya, pembelaan gue adalah sebagai sama orang India. Gini, kita itu kan cuma 200.000 penduduk ya. 200 iya. 200 juta. 200 juta atau 250 juta lah ya. Di mana di Indo. Banyak ya? Dikit ya Pak itu? Lu orang India asli ya? Lu iya men. Kita tuh negara penduduk keberapa ya? Ketiga keempat. Kalau di Indianya emang iya. Di Indianya emang kita ketiga apa yang overpopulasi di dunia paling banyak bener. Satu ya? Ke-1 China ya? China 1, 2 sorry ya. Biar fake aja dulu ya. Gue cek dulu ya. Kan maksud gue susah juga ya bro. Ngurusin orang sebanyak itu ya. Iya. Kita aja susah. Nih ya, penduduk terbanyak di dunia ya. Iya. Penduduk terbanyak di dunia nih. Nih. Sama India. Nih, menurut statistik real time world map, jumlah penduduk dunia telah menembus 85 juta. India menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia awal tahun ini. 2024 berarti India nomor 1. Lo kenapa lu?
Enggak, berarti emang nggak sia-sia gitu. Ada yang jadi programmer Tinder, programmer Oyo gitu. Oh, dia Oyo. berhasil. Emang itu. Dia berhasil. Berhasil. Oh, jangan-jangan dia emang ke depan banget kayak Elon Musk ya. Itu, Dulu kan mobil listrik apa itu? Iya. Diciptakan. Tinder itu konspirasi India sebenarnya itu Tinder, Oyo. Gila banget. Biar penduduknya banyak ya. Banyak. Iya, banyak. ini gue fake ya. Ini tahun 2004 1,4 miliar jiwa, men. Miliar. Berarti China lewat. Saya Kan susah ngurusin orang segitu banyak. Iya. Ini gue lebih bawah India ya. Iya. Susah loh bro. Dari 1 miliar orang itu kan. Betul. Nah, gue setuju bener. Nah gitu dong. Iya dong. Bener. Susah loh 1 miliar orang. Kita aja cuma 250 juta orang. Banyak yang wadidaw juga kan. Betul. Ini pembilangnya sebagai orang India Iya ya. bener, emang itu sebenarnya hal simple yang orang nggak tahu, masalah statistik aja gitu. Iya kan. Di antara 1,4 miliar, 1%-nya berapa, dan 1,4%-nya mungkin wadidaw gitu. Ya seperti yang biawak tadi Biawak wadidaw. tadi, wadidaw. Tapi kan gak semua wadidaw. Nggak semua wadidaw. Yang ada yang biawak, ada yang bikin Google. Ada lagi yang makan dari Iya. kecoa. Gitu. Jadi jangan digabungin di Twitter, di X itu semuanya begitu. Soalnya jarang ya lu lihat ya ada yang muji-muji kan. Iya. Misalnya wah orang India berprestasi, jarang ya. Jarang. Cuma kalau dijorok-jorok, wah. Tapi itu menariknya tuh di Indonesia doang tau sebenarnya. Kan gue stand up bahasa Inggris juga ya. Jadi kalau gue bawain jokes I'm a clean Indian, orang bule nggak ngerti. Clean Indian emang kenapa? Emang India jorok? Orang bule nggak nganggap India jorok. Di FYP bule nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak semasif orang Indonesia. Orang Indonesia doang yang terlalu ngebully India. Betul. Kenapa? Sampai kita dijuluki netizen terpedas dan terjahat itu orang Indonesia tadi. Gue di Volkatif tadi. Iya. Nah, jadi senang kalau ada yang jelek dia masih. Iya. Kalau di bule, malah gue I'm the son of Sundar Pichai. Nah mereka baru tahu. Oh lu CEO Google, dia tahu gitu Sundar Pichai. Oh, jadi baru ketahui. referensinya tuh yang positif. Oh India itu jago IT, anaknya Sundar Pichai. Referensinya gitu. Kalau di India, saya India bersih gitu. Kayak oh India jorok. Oh kalau di Indo. Di Indo. Tapi lu pernah gak mainin materi lu yang begitu? Nah, gue pernah bawain materi gue India jorok, street food India, di bule nggak kena. Nggak kena. Tapi yang kena tuh kalau ngomongin stereotip India jago IT yang positif-positif. Misalnya India jago IT tapi gue nggak jago. Nah, ketawa. Nah, gitu-gitu. Kalau di Indo nggak akan ketawa tuh. Nggak kena, Apa kita tidak tertarik gitu ya? Apa jokes itu? Oke, sisi positif India. Harga buku murah. Jadi pada pinter-pinter. Padahal di Indo, toko-toko. Gramedia aja di Gramedia Expo sekarang. Expo mulu di mana-mana. Udah bukan Gramedia toko lagi. Bangkrut. Gunung Agung bro. Nah, gue beli buku di situ. Bangkrut. Bapak gue kerja di Gunung Agung loh. Serius? Iya beneran. Ya berarti pinter bapak lo. Ya juga sih sebenarnya kerja aja sih sebenarnya. Enggak tapi iya tuh. Tapi ya. Tapi ya juga ya. Bapak gue juga kalau ulang tahun selalu anak-anak ngasih buku. Nah itu menurut gue. Nah itu dong bagus nih. Menurut gue gara-gara India kan overpopulasi. Sebenarnya mirip kayak Cina. Kalau negara yang overpopulasi, pendidikan dianggap penting karena mereka udah bersaing sejak kecil. Misalnya sekolah itu satu kelas mungkin 40 orang atau gimana harus ranking 1. Pokoknya beneran harus pendidikan dianggap penting supaya bisa sukses karena terlalu banyak saingannya. Makanya mungkin bapak lo kasih buku karena mental imigrannya itu mungkin mental. Iya mental imigran jadi di sini tuh harus struggling lah ya. Struggling. Iya. Dan mental dari negara overpopulasi yang saingannya berat gitu. Oh gue setuju banget. Tapi bapak lu juga baca buku? Baca ya. Karena kita di Gunung Agung. Jadi bukan tinggal ngambil nggak bayar ya. Iya. Kayak film 3 Idiots itu kan tentang pendidikan. Itu bagus banget. Iya. Ada yang bunuh diri kan di film itu. Ada karakter yang bunuh diri. Iya. Tahu itu gue. mungkin ya real gitu ya kayak gitu. Iya. Film India yang lu suka apa? Kalau gue 3 Idiots, Life of PA. Ada lagi siapa? Dev Patel. Gue lupa filmnya bagus banget tuh. Adalah pokoknya bagus lah. 3 Idiots, PK mungkin gue PK. PK kalau PK gue suka banget. Sama yang paling baru gue Life of PA bukan PK. PK bagus. Life of P ya ngomongnya. Life of Pi apa Pi? P. Ada yang dia di perahu. Jebak itu kan? Iya, sama Lion lu dan Lion. Dev Patel juga. Itu yang dia cari orang dari Google. Iya. Itu. Google nih punya orang mana? Orang India lagi. Terima kasih. YouTube yang punya Google juga, perusahaan Google YouTube. Jadi orang mana? India lagi. Thank you. Jadi berimbang. Dari tadi kita jojakin mulu. Mungkin India ramai di TikTok karena TikTok yang bikin orang Cina gitu. Orang Cina kesel sama orang India. Iya benar. Tapi ini pertanyaan terakhir gue buat lu ya. Kan orang seperti yang lu bilang tadi. Kan kalau di India pengalaman lu nih ya dijodoh-jodohin. Iya. Lu
Nah itu gue. Lu gimana kalau lu? Nih gue suka nih. Ini sebenarnya pinggir jurang ini karena kalau apa dong. Kalau nyokap gue lihat gue bakalan dibunuh nih. Karena abis ini tadi Made produser kita udah ngobongin. Makanan. Gue beda agama sebenarnya. Gue berusaha India rebel lah. Astagfirullah. Langsung jadi Islam. Langsung jadi Habib. Karena abis itu login. Tapi emang pasangan gue Islam gitu. Oke. Beda agama lah gitu lah. Ya kita dulu. Sorry gue potong. Dari rasanya udah gak boleh. Ini beda agama lagi. Pelan-pelan dulu dong. Jack. Santai bos. Jadi gini. Bapak lu dijodohin dengan ibu lu. Dijodohin. Dikasih foto nih. I took this This is really good. Iya. Ya kan? Pas udah ngebelain dia kenapa kita pakai aksen India lagi. This is really good ya kan? Lahirlah lu. Dan bapak ibu lu 29 tahun. Which is gue salut banget. Salam ya. Nah. Lu. Kalau bapak lu gini. Raj come here Langsung dia kasih foto. Yang mana? Lu mau ngomong apa? Kan kata lu tuh tradisi India. Ya. Tapi kan kita sekali lagi ngeliat statistik bang. Statistik kita ngeliat. Maksudnya jumlah orang India. Kan gue cuma boleh sama ras India kayak gue ya. Statistiknya orang India yang kayak gue yang agama Sikh juga. Paling di Jakarta cuma 1.000 gitu. Dikit banget pilihan gue gitu. Oke, setuju gue. 1.000 orang gitu. Iya. Maksudnya mungkin perbandingan jumlah dewa Hindu 33 juta gitu. Jadi secara statistik kita ngomong statistik ya. Statistik gue suka nih statistik ya. Gue lebih mungkin nikah sama dewa daripada sama manusia gitu. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu mainannya. Maksudnya gue lebih mungkin nikah sama Ahmad Dhani gitu. Biar aman ya. Ya gitu. Atau Dewa Dewi ada Dewa Dewi tau. Dewa Dewi ya. Ayo lu Raj. Iya gue lebih populasi dikit banget gitu. Enggak, lu jangan kemana-mana dulu. Gimana? Tadi kan lu ngomong. Ya itu. Gimana kalau lu tapi udah ada obrolan itu lah. Oh, Papa mau kamu nikah sama orang India ya? Udah ada. Cuman gue bilang ya nggak bisa gitu. Kita kan ngeliat cocok-cocokannya. Oh cocokologinya nggak pas nih Pak. Cocoknya gitu kurang pas. Terus bapak lu marah? Marah sih sebenarnya. Cuma masih proses mediasi. Oh, kita kan nggak tahu dia soalnya mungkin marah karena gue atau mungkin marah karena capres pilihan dia nggak lolos gitu mungkin positive thinking. Ini sebenarnya ngomongin apa sih tadi? Itu. Jadi lu lagi proses mediasi sama bokap lu. Mediasi. Oh oke. Tapi bisa terima kan orang India keras juga kan biasa. Iya. Apalagi bapak lu mungkin lahir di zaman lebih kolot lagi. Iya. Mungkin lu lebih enak teman-teman lu begini. Pelan-pelan. Okay. Tapi kalau suatu hari, ya, kan anak lu pasti orang Cina ya? Iya. India dong. Lu pingin ngasih pelajaran apa tentang anak lu soal India? Apa lu udah mulai pingin meninggalkan tradisi India? Prinsip ke anak gue tentang India ya. Mungkin yang pertama gue kasih dia film-film Bollywood. Oke. Karena film Bollywood sebenarnya banyak hal-hal yang relevan tuh sama keadaan gue sekarang. Mereka plotnya rata-rata mau nikah, orang tuanya nggak setuju. Indonesia juga gitu. Iya, cuma tuh di Indo. Iya, cuman kalau yang menariknya gitu, orang India dari dulu sampai zaman sekarang plotnya mau nikah, orang tuanya nggak setuju. Okay. Cuman orang tua nanti anaknya ikutin perintah orang tua, anaknya sedih. Ujungnya nanti anaknya nikah sama pilihan dia sendiri. Udah banyak tuh pasal moral gitu. Cuman belum melotok gitu, belum paham juga orang India. Kayak contohnya orang tua gue masih maksa gue nikah sama orang India. Padahal seberapa banyak film Shah Rukh Khan yang dia mau nikah sama beda agama, beda ras. Udah berapa banyak film Shah Rukh Khan sendiri beda agama nikahnya. Oh iya ya, karena kan emang dia Islam, dia Muslim istrinya ya. Hindu. Udah seberapa banyak masih belum paham juga. Jadi menurut gue dia nonton film Bollywood karena menurut gue udah terpatri semua. Misalnya pendidikan nonton 3 Idiot gitu kan. Kalau mau belajar gitu ikutin yang 3 Idiot inilah, jangan jadi yang nyebelin cuman belajar itu. Iya. Harus pintar. Kalau mau percintaan nonton film Shah Rukh Khan gitu. Iya. Kalau mau nonton detektif, Inspektur Vijay. Iya, gitu kalau mau jadi politisi nonton debat capres. Gak denger. Ini orang gila banget akhirnya selalu begini orang. Iya. Tapi ya gitu aja sih Raci. Berarti, tapi lu mau married? Mau. Oke. Silent jokes, diem lu. Silent jokes. Enggak, soalnya kayaknya lu kepingin, ya good luck ya. Cuman kayaknya lu ngerasa kayaknya berat juga. Jadi kayaknya lu gak ada, oh ya udah lu kayaknya dalam hati, ya udah kita lihat aja lagi. Ini bocah ini masih terlalu naif tentang kehidupan dia. Iya. Oke. Terakhir stand up comedian. Berarti lu nggak mau bikin tour karena kan kita banyak undang ya. Kemarin gue undang Panji, Ernest udah jadi produser sekarang ya. Siapa lagi ya? Mamat, Abdur. Mereka pada bikin stand up show sendiri. Mungkin lu mau promo, lu ada
Follow Instagram gue dulu ya. follow Instagram saya dulu aja. Untuk mengetahui betapa wow jokes Anda ya kan. Nah, tapi gue ada ide sih buat anak lo nanti. Thank you. Apa tuh? Tapi apa sebutin aja kan. Ada kalau pinggir jurang nanti nggak apa-apa gue tayangin di YouTube gue sendiri. Ya kan. Berarti kan lu kan India ya. Pacar lu Indo. Islam. Iya. Padang. Oh Padang. Padang lagi. Padang ya. Kita menentang mati. Dia masakan kesukaannya rendang sapi. Wah gila banget. Gila banget. Emang kita. Tapi emang rendang sapi. Rendang sapi. Rendang emang sapi. Oke. Berarti gue lagi cari nama yang pas ya untuk nama anak lu. Sebagai berarti ini belasaran India dan Padang. India Padang. Oke. Silent jokes dulu ya. Kira itu. India ya. Kalau gue sih sukanya ya. Rendang kan? Iya. Enggak, enggak apa rendang kan? Oh rendang kan. Atau gue ganti lagi ya biar lucu ya. Jajrid. Sederhana. Kan? Emang kan selain marga itu juga ya pertanyaan gitu. Betul. Atau gue cari lagi ya. Iya. Pagi. Kan ya. Tatakan. Kan nama beneran tatakan. Beneran. Oh Tata yang gue bilang orang terkaya di ini dia tuh punya besi baja. Lu tuh Tata nggak sih? Tata ini Tata orang India yang punya Tata Company. Dia punya mobil. Oke. Iya nggak penting juga sih. Gue juga nggak tahu sih. Nggak apa tapi. Ya itu tadi gue lagi nyari buat closing apa ya. Tapi itu sih gue suka nama anak lu menurut gue yang paling pas itu sih. Iya. Rendang. Kan. Pokoknya apapun ada kannya gitu ya. Thank you ya Raj. Gue doain supaya bapak ibu lu merestui. Iya, amin. Tapi ya ada lagi satu lagi. Apa tuh? Ini menurut gue nih gue serius ya. Gue doain banget lu benar nikah dan semuanya enak. Gue ada. Kahmer. Raj. Minang. Nah. Dapat tuh 3-nya tuh. Tapi ini aman kan?